Republik Suriname, Surinam, dulu bernama Guyana Belanda atau Guyana Belanda adalah sebuah negara di Amerika Selatan dan merupakan bekas jajahan Belanda. Negara ini berbatasan dengan Guyana Perancis di timur dan Guyana di barat. Di selatan berbatasan dengan Brasil dan di utara dengan Samudra Atlantik. Di Suriname tinggal sekitar 75.000 orang Jawa dan dibawa ke sana dari Hindia Belanda antara tahun 1890-1939. Suriname merupakan salah satu anggota organisasi Konferensi Islam. Wilayah Suriname mulai dikenal luas sejak abad ke-15, yaitu ketika bangsa-bangsa imperialis Eropa berlomba menguasai Guyana, suatu dataran luas yang terletak di antara Samudra Atlantik, Sungai Amazon, Rio Negro, Sungai Cassiquiare dan Sungai Orinoco. Semula dataran ini oleh para ahli kartografi diberi nama Guyana Caribania, Guyana yang berarti dataran luas yang dialiri oleh banyak sungai, dan Caribania dari kata Caribs yaitu nama penduduk asli yang pertama kali mendiami dataran tersebut. Dalam suatu cerita fiktif El Dorado, Guyana digambarkan sebagai suatu wilayah yang kaya akan kandungan emas. Para ahli sejarah memperkirakan bahwa cerita fiktif tersebut merupakan salah satu faktor yang mendorong orang-orang Eropa untuk bersaing menguasai Guyana. Masa penjajahan Sunting pada tahun 1449 pelaut Spanyol, Alonso de Ojeda dan Juan de la Cosa berlayar menyusuri pantai timur laut Amerika Selatan, yang saat itu mereka sebut Wild Coast, dan mendarat di wilayah Guyana. Vincent Juan Pinzon kemudian menguasai Guyana atas nama Raja Spanyol. Selama abad ke-16 dan ke-17, Guyana dikuasai silih berganti oleh Spanyol, Belanda, Inggris, Perancis dan Portugal. Pada tahun 1530 Belanda mendirikan pusat perdagangan pertama di dataran tersebut. Pada tahun 1593 Raja Spanyol mengambil alih dan menguasai Guyana hingga tahun 1595, yaitu ketika para bangsawan Inggris datang dan mulai mengusai daerah-daerah pantai. Sementara itu, Belanda mulai mengembangkan perdagangannya secara bertahap di daerah pedalaman. Daerah Guyana sepenuhnya jatuh ke tangan Inggris sejak tahun 1630 hingga tahun 1639. Pada tahun yang sama Belanda berhasil menguasai kembali sebagian besar Guyana sedangkan Prancis menguasai daerah-daerah di samping sungai Suriname. Akibat dari persaingan tersebut, wilayah Guyana saat ini terbagi menjadi 5 bagian yaitu Guyana Espanola, bagian dari Venezuela sekarang, Inglesa, Guyana sekarang, Hollandesa, Suriname, Francesa, Cayenne, dan Portuguesa, bagian dari wilayah Brasil. Suriname terletak di bagian tengah dari wilayah Guyana yang telah terbagi-bagi tersebut, terbentang antara 2 derajat hingga 6 derajat lintang utara, dan antara 54 derajat hingga 58 derajat bujur barat dengan luas wilayah kurang lebih 163.265 km persegi. Batas bagian timur wilayah Suriname adalah Sungai Marowijne yang memisahkan Suriname dengan Cayenne. Di bagian selatan terdapat deretan pegunungan Acaray dan Tumuhuma yang memisahkan Suriname dengan wilayah Brasil. Di bagian barat berbatasan dengan wilayah Guyana yang ditandai oleh aliran sungai Corantijne, sementara di bagian utara dibatasi oleh garis pantai Samudra Atlantik. Pada tahun 1651 Suriname diserang oleh Inggris dan sejak saat itu menjadi wilayah kekuasaan Inggris hingga penandatanganan perjanjian perdamaian Breda tahun 1667. Berdasarkan perjanjian itu, Suriname menjadi wilayah kekuasaan Belanda. Namun Inggris kembali memasuki Suriname pada tahun 1781 hingga 1783 dan Suriname kemudian dijadikan daerah protektorat Inggris dari tahun 1799 hingga 1802. Melalui perjanjian Amiens, 27 Maret 1802, Suriname, Barbice, Demerara dan Esquibo berada di bawah kekuasaan Belanda, tetapi setahun kemudian Inggris kembali merebut wilayah
wilayah itu dan sejak tahun 1804 Suriname menjadi koloni Inggris dengan sebutan The British Interregnum. Selama Suriname berada di bawah kekuasaan Inggris, situasi ekonomi Suriname mengalami kemunduran. Penyebab utama adalah pelarangan perdagangan budak, sementara kebun-kebun masih sangat memerlukan tenaga buruh untuk dikelola. Selanjutnya melalui Perjanjian London pada tanggal 13 Agustus 1814 dan diratifikasi dalam Perjanjian Wina, Suriname dikembalikan lagi kepada pihak Belanda. Pemerintahan Suriname dipimpin langsung oleh seorang gubernur dengan didampingi oleh sebuah dewan kepolisian yang bertugas sebagai penasihat gubernur. Dengan dihapusnya perbudakan pada tanggal 1 Juli 1863, kehidupan ekonomi semakin tidak menentu. Pada tahun 1870, pemerintah Belanda menandatangani sebuah perjanjian dengan Inggris untuk mendatangkan imigran asing ke Suriname. Perjanjian ini diimplementasikan secara resmi pada tahun 1873 sampai 1917, di mana rombongan imigran Hindustan pertama dari India didatangkan. Kedatangan rombongan berikutnya adalah para imigran dari Jawa pada tahun 1890-1939. Seiring dengan ditempatkannya para imigran di sektor perkebunan, Suriname mengalami kemajuan pula dalam beberapa bidang lainnya. Telekomunikasi, pembuatan jalan raya dan pembukaan jalur hubungan laut langsung antara Suriname dan Belanda merupakan contoh. Menuju kemerdekaan sunting pecahnya Perang Dunia Pertama tidak memengaruhi situasi ekonomi politik Suriname. Pada tanggal 15 Desember 1954, pemerintah Belanda bersama beberapa wakil dari Suriname menandatangani sebuah memorandum yang isinya rencana pengakhiran penjajahan. Dalam sebuah konferensi meja bundar pada tahun 1961, para wakil Suriname yang dipimpin oleh Perdana Menteri Johan Adolf Pengel menuntut dibentuknya sebuah pemerintahan sendiri. Tuntutan itu semakin menjadi setelah didirikannya beberapa partai politik yang dibentuk pada dasawarsa itu, semakin gencar menyampaikan tuntutan agar Suriname diberikan kebebasan penuh secepatnya. Tuntutannya ini ditanggapi secara serius dengan diadakannya sebuah konferensi di Belanda pada tahun 1970. Konferensi ini diadakan untuk membicarakan persiapan pelepasan Suriname sekaligus menyusun kabinet yang terdiri dari wakil-wakil partai. Suriname selanjutnya menjadi negara merdeka sejak tanggal 25 November 1975. Walaupun demikian, perekonomian negara yang baru merdeka ini tetap sangat tergantung pada bantuan pembangunan Belanda. Upaya-upaya penggulingan kekuasaan Sunting pada tanggal 25 Februari 1980, 5 tahun setelah kemerdekaannya, Suriname diguncang oleh kudeta yang dilancarkan pihak militer yang dilakukan oleh para sersan yang dipimpin Sersan Mayor Desiree Delano Bouterse dan Sersan Roy Dennis Hort. Peristiwa kudeta ini telah mengakibatkan jatuhnya pemerintah demokrasi parlementer pertama sejak kemerdekaan Suriname. Setelah rezim militer berkuasa, timbullah gerakan-gerakan kontrarevolusi yang bertujuan untuk mengembalikan demokrasi di Suriname dengan kudeta. Namun beberapa usaha kudeta itu gagal untuk menggulingkan rezim militer Bouterse. Kudeta tersebut diantaranya, kudeta oleh Sersan Fred Wormsker pada 30 Maret 1980, kudeta oleh Sersan Wilfried Hawker pada 15 Maret 1981, dan terakhir oleh Letnan Surendra Rambocus dan Sersan Jewan Sin Seombar yang dibantu oleh kelompok sayap kanan, kaum buruh, dan politisi Hindustani dan Jawa, tetapi kudeta ini pun gagal. Sebagai reaksi terhadap pemberontakan tersebut, pada tanggal 8 Desember 1982 pihak militer melakukan penembakan terhadap 15 tokoh oposisi demonstran. Peristiwa ini telah menjadi penyebab bagi dihentikannya bantuan pembangunan Belanda kepada Suriname, yang berdampak pada semakin buruknya kondisi perekonomian Suriname. Namun hal ini tidak membuat upaya menggulingkan rezim militer berhenti. Justru ini memicu muncul perlawanan yang lain dan kali datang dari etnis Bus Negro dan Amerindian di pedalaman Suriname.
Mereka tampil sebagai penentang utama kekuasaan militer. Kelompok-kelompok militan dari kedua golongan itu adalah kelompok Mandela, Bus Negro, di bawah pimpinan mantan anggota militer Rani Brunswick dan kelompok Tukayana Amazones, Amerindian, di bawah pimpinan Alex Jubitana dan Thomas Sabajo. Sekitar 35.000 penduduk Bus Negro dan 6.500 Amerindian telah menjadi pelaku utama pemberontakan terhadap penguasa militer. Puncak dari konflik bersenjata tersebut terjadi pada tahun 1986, yaitu ketika pihak militer terpaksa harus berhadapan dengan pemberontak Bus Negro yang telah bersatu dan menamakan dirinya Jungle Commando, dan satu peleton tentara yang gagal menangkap Rani Brunswick kemudian melakukan pembantaian terhadap 35 orang Bus Negro di desa Moiwana Massacre. Sementara itu, dalam tahun yang sama kelompok Amerindian juga meningkatkan aksi pemberontakannya. Kemelut ini telah mengakibatkan sekitar 7.000 orang Bus Negro melarikan diri ke Cayenne, Guyana Perancis, dan meminta suaka politik kepada pemerintah setempat. Kembali ke demokrasi sunting pemerintah militer diakhiri dengan penyelenggaraan pemilihan umum pada bulan November 1987 yang telah mengembalikan kekuasaan pemerintah kepada golongan sipil. Namun, pemerintahan hasil pemilu ini tidak berjalan lama. Pada bulan Desember 1990, pihak militer kembali melancarkan kudeta tidak berdarah yang dikenal dengan sebutan kudeta telepon. Akibatnya pemerintah yang demokratis kembali lumpuh. Pihak militer kemudian membentuk pemerintah sementara yang salah satu tugasnya adalah mempersiapkan pemilihan umum yang demokratis. Pada bulan Mei 1991, pemerintah sementara telah berhasil menyelesaikan tugasnya, yaitu dengan diselenggarakannya pemilihan umum. Tetapi hasilnya tidak sesuai dengan harapan militer, karena kemenangan berada di tangan golongan sipil. Pada bulan September tahun yang sama, telah terbentuk pemerintah yang baru, dan Dr. Andus R.R. Venetiaan terpilih sebagai presiden dan dengan demikian, maka berakhirlah kekuasaan militer. Langkah terpenting yang segera diupayakan oleh pemerintah Venetiaan adalah melanjutkan usaha-usaha ke arah perdamaian yang telah dirintis oleh pemerintah sipil sebelumnya. Hal ini tentunya merupakan tugas berat bagi pemerintah yang baru terbentuk tersebut, terutama karena kondisi ekonomi dan keuangan Suriname yang sangat memprihatinkan, sebagai akibat dari kemelut politik yang berkepanjangan. Dalam melaksanakan upaya perdamaian tersebut, Presiden R.R. Venetiaan telah membentuk suatu komisi khusus yang bekerja sama dengan lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi terkait lainnya. Suriname dibagi menjadi 10 distrik, Brokopondo Comawijne Coroni Yemaro Wijne Cikriye para Maribosara Maca Sipaliwini Wanika. Suriname dibagi lagi menjadi 63 resorten. Lambang negara Suriname digambarkan dalam bentuk dua orang Amerindian yang memegang busur panah dan mengapit sebuah perisai berbentuk oval, berdiri di atas pita dengan tulisan Justitia Pietas Fides. Tergambar dalam perisai tersebut, di sisi kiri sebuah kapal layar dan di sisi sebelah kanan sebuah pohon sejenis palme. Kedua gambar tersebut dipisahkan oleh garis vertikal mengikat sebuah segi 4 belah ketupat tepat di tengah perisai, dan di dalam segi 4 belah ketupat tersebut tergambar bintang segi 5. Topografi sunting daratannya dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu daerah pesisir pantai sunting. Daerah pesisir pantai muda terbentuk dari tanah liat yang pekat, antara pasir pantai dan gugusan karang yang terletak di bawah permukaan laut. Sedangkan pantai tua sebagian besar wilayahnya terletak di atas permukaan laut. Kedua daerah ini, sejak diperkenalkannya sistem polder dan pompanisasi, berkembang menjadi daerah pertanian subur dan wilayah permukiman penduduk. Namun 2 tahun belakangan ini, lahan-lahan pertanian tersebut banyak yang telantar akibat krisis keuangan untuk pengelolaan sistem irigasi yang bergantung kepada pompa. Daerah Sabana Sunting. Daerah Sabana merupakan daerah yang tertutup pasir dan sangat gersang. Di daerah ini hanya tumbuh jenis rumput-rumput tertentu. Daerah Dataran Tinggi Sunting. Daerah dataran tinggi,
terletak di sebelah selatan, sepanjang perbatasan dengan wilayah Brasil. Sebagian besar daerah ini tertutup oleh hutan tropis yang menghasilkan kayu berkualitas tinggi, kayu keras. Flora dan fauna sunting lebih dari 80% tanah Suriname masih berupa hutan belukar yang di dalamnya hidup berbagai jenis spesies tumbuhan dan satwa. Suriname terkenal kaya akan jenis floranya. Di lain jenis tumbuhan yang terkenal adalah jenis kayu keras seperti Brubinhart, Purplehart dan Zwartekabes. Kayu-kayu tersebut diekspor dan merupakan sumber devisa negara yang sangat penting. Di samping itu, Suriname juga terkenal dengan berbagai jenis satwa, baik yang sudah diternakan maupun yang masih merupakan binatang liar. Populasi sunting. Populasi Suriname terdiri dari beberapa kelompok minoritas. Kelompok terbesarnya adalah Hindustani. Berdasarkan sensus tahun 1990, sekitar 143.640 orang, 34,2%, adalah keturunan Hindustani, 132.300 orang, 31,5%, adalah Kreol, 95.740 orang, 22,8%, adalah orang Jawa, 35.700 orang, 8,5%, merupakan keturunan Bush Negro, dan 7.560 orang, 1,8%, adalah Amerindian. Sisanya 5.040 orang, 1,2%, merupakan keturunan Tionghoa, Eropa, Portugis, Belanda, Inggris, Yahudi Sephardim, Brasil, dan Libanon. Berdasarkan data statistik dari Biro Pusat Administrasi Kependudukan Suriname, jumlah penduduk Suriname pada sensus tahun 2003 tercatat 481.146 warga negara Suriname dengan rata-rata pertumbuhan penduduk 1,3%. Selain itu terdapat pula warga asing, di antaranya orang Brasil 45.000, orang Guyana 40.000, dan lain-lain, orang Karibia, orang Venezuela, orang Kolombia dan lain-lain mencapai 10.000 jiwa. Populasi Suriname berdasarkan sensus tahun 2004 adalah sebagai berikut: Hindustani 27,4%, Kreol 17,7%, Bush Negro dan Marun 14,7%, Jawa 14,6%, kelompok lain 6,5%, India Cina Burus, Putih, Petani, Yahudi Sephardim dan Yahudi Ashkenaz Lebanon. Brasil ada 12,5% berasal dari campuran dan 6% tidak terdata agama sunting pada sensus tahun 2020. Rasio agama adalah sebagai berikut: 52,3% Kristen, Katolik Roma, PRK Donders, Reformed, Protestan, Moravian, 18,8% Hindu, 14,3% Islam, 6,2% tidak beragama, 5,6% agama tradisional, Winti, Kejawen, 2,8% agama lain-lain. Bahasa sunting. Bahasa Belanda merupakan bahasa resmi di Suriname. Orang Suriname juga berbicara bahasa mereka, Seranang Tongot, bahasa Hindustani, bahasa Jawa Suriname, dan lainnya. Dan juga bahasa asal bahasa Karibia dan bahasa Arawakan. Orang India Suriname juga bicara bahasa mereka sendiri. Selain itu, bahasa Inggris juga digunakan luas, terutama dalam fasilitas dan toko yang berorientasi pariwisata. Budaya Suriname. Ratusan orang Jawa diangkut ke benua Amerika bagian selatan di tahun-tahun 1880-an dan kini mengisi 15% komposisi penduduk Suriname. Orang-orang Jawa di sana masih memegang teguh tradisi, dari nama hingga upacara kematian, mata uang, dolar Suriname PDB per kapita, 6.491 dolar Amerika dan 14 sen, 2020, Bank Dunia Produk Domestik Bruto, 3,808 miliar dolar Amerika, 2020, Bank Dunia PNB per kapita, 15.000 keseimbangan daya beli dolar, 2020, Bank Dunia Pendapatan Nasional Bruto, 8,802 miliar keseimbangan daya beli dolar, 2020,
Bank Dunia rasio pertumbuhan PDB, minus 14,5% perubahan tahunan, 2020, Bank Dunia pengguna internet, 48,9% dari jumlah penduduk, 2017, Bank Dunia